memulai pelajaran pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa. Doa dimulai. Tengok dulu adakah kawan kita yang tidak hadir. Coba dulu tengok kawannya masing-masing. Adakah kawannya tidak hadir? Tidak. Absennya. Amin. Bahagia Bu. Anita Citra Dewi. Bu. Arif Hidayat. Bu. Akbar Sadi. Bu. Siapa lagi? Rizkia Divya. Itu. Sahrial. Baik. Nur Sakia. Imelda Sari. Sana. Siapa lagi? Adakah kawan kita yang tidak hadir? Tidak. Semuanya sudah itu saja. Jadi kita mulailah dari dengan semangat. Semangatkah anak-anak ibu? Siap untuk belajar? Mulai belajarnya ya. Adapun nanti silakanlah dibuka bukunya. Adapun nanti sudah ada kawan yang tidak ada kan? Hadir semua. Siap untuk belajar, semangat ya nak ya. Ibu, sebelum kita mulai ke inti, ke tujuan kita, ada nanti langkah-langkah yang harus kita lalui atau yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, di sini ada tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini nanti teks berita. Jadi langkah-langkah yang akan kita pelajari ada nanti pengertian, isi, unsur-unsur, struktur, dan kaidah bahasa yang terdapat pada teks berita. Sebelumnya, sebelum kita mulai ke pelajaran kita, Ibu kasih dulu motivasi untuk anak-anak Ibu supaya tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita jauh dari keramaian, tinggal di pelosok, tapi jiwa belajar kita tidak seperti tempat tinggal kita pelosok juga. Harus semangat, makanya tadi jangan nanti anak-anak Ibu karena tinggal di desa, di pelosok, jadi semangat belajarnya menurun, ya. Jadi terus semangat walaupun apa keadaannya, karena di lingkungan kita sering hujan, tidak berarti menghambat semangat kita untuk belajar, ya. Semangat ya. Semangat. Ini masuk kita ke tujuan inti kita, yaitu teks berita. Tapi sebelum Ibu mulai dari teks berita, Ibu coba dulu anak-anak Ibu apakah masih ingat pelajaran kita sebelum ke sini, sebelum ke teks berita? Karena kita sudah pernah belajar teks. Teks apa namanya? Deskripsi. Deskripsi, bagus. Siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya silakan. Teks yang menggambarkan sebuah konsep. Kita kasih daya ingatan anak
ada ibu masih kuat dan semangatnya pun yakin ibu lebih kuat lagi ya. Jadi itulah pelajaran kita sebelumnya, yaitu teks deskripsi, teks yang menggambarkan sebuah objek, seolah-olah membaca pendengar merasakan apa yang sedang kita bicarakan. Jadi pada pagi hari ini kita mulai lagi mempelajari teks, tetapi bukan teks deskripsi lagi. Teks apa namanya? Teks berita. Kamu membaca berita? Berarti anak-anak ibu ini akan jadi generasi penerus bangsa ini karena gemar membaca berita, pernah melihat berita. Jadi sebagian kawan-kawannya nanti yang ibu ada ini nanti yang tahu apa itu berita. Siapa yang tahu? Coba anak ibu. Informasi terbaru ada lagi. Apa itu? Informasi terbaru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Iya, bagus sekali kita lanjut. Pengertian daripada berita itu informasi terbaru atau suatu informasi yang menyampaikan kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi untuk halayak ramai. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu tahu. Tahu. Si Amin tahu, kita sampaikan. Si Yuliana tahu. Jadi itulah dia pengertian daripada teks berita. Nanti kita perhatikan lagi kalau misalnya anak-anak ibu ini nanti ada yang mau jurnalis, ada mau jadi wartawan, maka dari sinilah dasar kita mempelajari tentang teks berita itu. Baik nanti cara penyampaiannya bagaimana, cara menulisnya bagaimana, ya, supaya nanti orang itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan, mudah dipahami oleh orang lain, kita pun yang menyampaikan berita puas. Ya, itu dia mengenai pengertian dari berita. Ini berita yang baru-baru ini terjadi. Sampai sekarang pun berita ini masih hangat. Kita dengarkan. Yang disertai suara. Menurut hasil rekaman seismograf PVMBG maksud kami, erupsi Gunung Merapi terekam dengan amplitude 30 mm dan durasi 4 menit 44 detik. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi ini juga perhatikan beritanya ya. Lalu nanti kita jawab Nawe ditambah sudah berada di wilayah yang paling dekat dengan puncak, yakni Kecamatan Sungai Tua dan Kecamatan Cangkuang. Dihubungi secara terpisah, tim pusat pengendali dan operasi BPBD Kabupaten Agam Ade Setiawan menunjukkan hujan vulkanik dari erupsi Gunung Merapi dilaporkan terjadi di wilayah Nagari Lati, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Agam. Laporan langsung dari lapangan oleh tim, hujan abu vulkanik turun dengan intensitas tinggi hingga membuat suasana Nagari Lati menjadi sangat pekat dan ini gelap. baru terjadi. Sekarang umumnya belum sehat namanya, masih mengeluarkan erupsi. Segera membagikan Ini berita terbaru. Mereka mengimbau pada masyarakat agar tidak keluar rumah. Apa dulu kerja kelompok. Coba dulu dibagi kelompoknya. Bagi dulu kelompoknya menjadi 4 kelompok. Kelompoknya berapa satu kelompok? 4 orang. Ada 4 kelompok. Jadi kita buat saja ini ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, itu kelompok keempat. Jadi nanti ambil satu kelompok. Coba. Ini. Kelompok dua mana kelompok dua? Kelompok tiga. Ada kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok empat. Jadi ini ada ibu bagi contoh daripada berita yang tadi. Itu tadi berita melihat apa namanya, mengamati berita. Ini ada ibu bagi contoh daripada berita. Jadi nanti baca beritanya ya. Ada berapa kelompok tadi? 6 itu nih. Berita.
berita. Tunggu dulu ya, kita balik dulu ke kelompok ini beritanya supaya berita yang mana nih? Lihat. Kemudian itu ada berita. Tugas kita di situ mencari atau mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada berita tersebut. Tuh, maka bagaimana caranya? Baca dulu beritanya, baru bisa menemukan unsur-unsur daripada teks berita. Ada? Ibu kasih waktu berapa menit? Bisa 15 menit? Ya, kerjakan. Dibaca beritanya. Sini nanti. Ini nanti tulis di sini. Dari mana? Unsur-unsur apa yang mau kita identifikasi? Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita. Ada tadi spidolnya kan? Ada spidolnya. Maka di sini lagi tulis nanti unsur-unsur teks berita. Bisa? Ada spidol? Ayo, berdiri dulu semua. Kepala, pundak, lutut, kaki, ulangi. Ingat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dua kali. Sekali lagi. Coba, semua. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, pundak, kaki. Lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, pundak, kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Yo, semangat. Nanti kita presentasikan yang pertama kelompok 1 ya. 1. Boleh maju kelompok 1. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah siap lain? Mari kita dengarkan kelompok 1 mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka. Nampak dari belakang? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari pembahasan. Jadi itu tadi hasil daripada diskusi kelompok 1. Jangan lagi ditutup, bisa yang biar nampak dari belakang. Silakan. Ini kelompok 1 ini pelit-pelit sekali. Tidak boleh ditengok apanya hasil diskusinya. Selalu ditutupi. Padahal masih lapang di sini kan? Yang usah pelit-pelit nanti kurang. Biar kawan-kawannya bisa nanti yang memberikan tanggapan. Itu hasil daripada diskusi kelompok 1 mengenai unsur-unsur yang terdapat pada teks berita. Ada 5W ditambah 1A. Ada yang memberi sanggahan? Ya, silakan. Assalamualaikum Berdiri sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
poin ke-1. Mari ya. Kita tengok ya unsur-unsur berita poinnya ketiga. Apa unsur berita yang ketiga? Apa unsur berita yang ketiga? Adik Simba. Yang pertama apa? Di mana? Kapan. Berarti unsur berita yang ketiga apa? Kapan. Unsur berita yang ketiga. Apa unsur berita yang ketiga? Kapan. Kalau dia tadi ibu bilang kalau dia pertanyaannya kapan, itu menunjukkan apa? Waktu. Wah, adakah waktu di sini? Ada, Bu. Berarti poin mereka sudah benar. Yang kelompok berapa tadi? Yang kelompok 3. Coba ingat lagi tadi apa pertanyaannya, kalau kapan apa jawabnya. Sudah mengerti? Sudah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak, kita kasih dulu semangat buat kelompok 2. Kita silakan. Ini apa ya? Seperti kawan tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Anita Citra Dewi, saya Sahrubis, Saya berbisada. Saya Amin Batubara. Adapun hasil diskusi kami yaitu unsur-unsur berita atau 5W tambah 1 hal. Yang pertama apa? Gunung Merapi sejumlah daerah mengikuti abu vulkanik. 2 di mana? Kabupaten Agam Tanah Datar Sumatera Barat. 3 kapan? Pada hari Minggu 3 Desember 2023 pada pukul 14.53 menit. 4 siapa? Warga Sungai Nagadasi, Kabupaten Agam, dan pendaki sebanyak 50 orang dan 11 orang meninggal dunia. 5 mengapa? Letusan terjadi mendadak karena sumbernya dekat permukaan dan bukan berasal dari pergerakan magma dalam. Ada sanggahan? Sudah dengar? Kelompok 3 dengar? Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriana Fitri dari kelompok 1 akan memberikan sanggahan kepada kelompok 2. Menurut kami itu sudah pas, sesuai dengan hasil diskusi kami. Kalau menurut mereka sudah pas dan sesuai dengan hasil diskusi mereka. Kita tengok lagi. Kita tengok lagi ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, sudah sesuai ya. Silakan ditutup. Sekianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Siap-siap kelompok 4 ya. Silakan kelompok 3. Siap-siap kelompok 4. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membaca hasil diskusi kami, sebaiknya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Satya. Saya Idrisa Putri. Saya Sahria. Adapun hasil diskusi kami sebagai berikut. Apa? Gunung Merapi sumber meletus sejumlah daerah diliputi abu vulkanik. Di mana? Kabupaten Agam Tanah Datar Sumatera Barat. Kapan? Pada hari Minggu 3 Desember 2023 pada pukul 14.50 agama makna dalam. Bagaimana? Sebelum meletus secara tiba-tiba dan gunung Merapi terdengar suara gemuran dan gempa. Jadi ada apa? Ada sanggahan? Kelompok lain ada? Berikan dulu sanggahan kepada kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Khadijah dari kelompok 4. Saya ingin memberikan sanggahan pada poin unsur-unsur berita keempat terbalik seharusnya pada poin kedua. Kita tengok yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti siapa? Kalau tadi pertanyaannya siapa? Kalau jawabnya orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Paskah yang ditulis kelompok 3. Kita tengok lagi siapa? Warga Sungai Nagarilasi Kabupaten Agan. Pas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4, silahkan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Khadijah, saya sebagai Malila, saya Nida Fauziah, saya membawa saya. Adapun hasil diskusi kami yaitu Gunung Merapi sumber daya sejumlah daerah yang diikuti abu vulkanik, di mana di Kabupaten Alam Tanah Datar Sumatera Barat. Kapan? Pada hari Minggu 3 Desember 2023 Manakala. Bagaimana? Sebelum meletus tiba-tiba dan sebelum meletus Gunung Merapi terdengar suara gemuruh dan bergembang. Ya, jadi itu hasil diskusi daripada kelompok 4. Ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak. Sudah pas sesuai dengan apa yang dibuat kelompok lain? Ya, terima kasih, kita ucapkan kepada. Sekian hasil diskusi kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian cerita sudah. Kemudian dari unsur-unsur berita ada berapa? Unsur-unsur berita? 6. Oke, ditambah 1. Seterusnya setelah ada tadi unsur-unsur, apa lagi yang ada? Struktur berita. Apa-apa saja itu struktur teks berita? Badan berita. Berita. Ya, itulah kesimpulan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan dan jangan karena jam berputar, semangatnya pun berputar, jangan tegang sekali. Semangat terus untuk pelajaran kita selanjutnya. Dan kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita simpulkannya. Adapun kesimpulan dari pelajaran kita hanya 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, pengertian, struktur dengan unsur-unsur. Pengertian daripada teks berita adalah apa tadi pengertian berita? Informasi terbaru. Apa lagi? Informasi terbaru. Informasi teks berita, informasi mengenai sesuatu hal, kejadian ataupun peristiwa yang disampaikan kepada halayak ramai yang sedang terjadi. Seperti tadi video kita ada berita terbaru, ada nanti kemudian kalau ada itu pengertian ada unsur-unsur. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya rumus 5W ditambah 1H. Apa isi daripada 5W ditambah 1H? Atau yang sering disebutkan dengan istilah adik simbah. Adik simbah ini singkatan dari 5W ditambah 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah yang disebut dengan adik simbah itu. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
itu kalau yang lebih apanya yang lebih umumnya kita sebutkan dengan adik Simba. Simba itu unsur-unsur. Kemudian yang terakhir adalah struktur. Struktur itu tadi bilang supaya lebih mudah diingat untuk menghafal. Ingat sajalah piramida terbalik. Kalau sudah ada piramida terbalik di dalam bahasa Indonesia, berarti itu disebut dengan ada di sana struktur teks berita. Apa isinya? Pertama judul, kedua kepala atau body. Kepala atau body itu sama. Tidak hanya manusia yang punya kepala, berita juga ada kepalanya. Isi daripada kepala berita ini, yang salah satunya inilah 5W ditambah 1H. Itu yang dibuat di dalam isi kepala berita, dan ditulis secara jelas supaya orang yang membaca berita kita itu jelas, tanggap apa tujuan yang akan kita maksud, jelas, menarik, tertarik. Bagaimana caranya biar orang tertarik dengan berita kita? Maka kita susunlah dengan bahasa yang baik dan benar atau menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini fungsinya supaya si pembaca atau si pendengar mudah memahami apa yang kita tulis dan apa yang kita sampaikan kalau dia itu berbentuk lisan. Kalau berbentuk lisan berarti disampaikan. Kalau berbentuk tulisan berarti dibaca. Nah, untuk bentuknya kita ibu kasih dulu, ibu tanya dulu anak-anak ibu, apakah pelajaran tarikh kita pada pagi hari ini menyenangkan? Bagaimana cara penyampaian ini, jelas atau tidak? Pada metode kita. Awal tidak ibu sebutkan metodenya tadi, kita menggunakan metode PBL, namanya Problem Based Learning. Bagaimana dengan metode itu? Mudahkah anak-anak ibu memahami apa yang ibu sampaikan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ulangi lagi, jangan patah semangat. Walaupun kita tinggal di pelosok, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Apapun keadaannya, janganlah semangat kita mudah patah dengan keadaannya. Untuk pelajaran selanjutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.